Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua tentang angiosperm, ya. Jadi pada kesempatan ini kita hanya akan bercerita seputaran angiosperm saja. Kita tahu bahwa tumbuhan itu adalah semua yang berwarna hijau dengan sifat multisel, kemudian memiliki dinding sel, kemudian dia eukariotik, ya, itu dikatakan tumbuhan. Namun kita membatasi pada kuliah botani farmasi ini hanya pada angiosperm saja, karena angiosperm ini yang sebagian besar kita gunakan sebagai bahan-bahan obat-obatan, dan dengan demikian angiosperm ini juga banyak dijadikan sumber untuk meramu, dijadikan simplicia, dan dikembangkan untuk pengobatan yang nantinya digunakan bagi masyarakat pada umumnya. Baik, angiosperm ini adalah kelompok tumbuhan yang memiliki biji yang tertutup, ya. Siapa yang menutupinya? Yang menutupinya adalah bunga, ya, bunga. Sehingga kelompok angiosperm ini juga sering dikenal dengan Anthophyta. Ya, anto itu artinya bunga, sedangkan pita adalah tumbuhan. Barangkali dari kalian ada yang kenal dengan si anto tapi laki-laki, ya. Jadi anto itu bunga artinya, ya. Nah, tapi banyaknya sekarang tuh dibikin anti, jadi gue anto. Nah, kemudian karakteristik daripada angiosperm lainnya adalah bakal bijinya ada di dalam buah, ya, atau di dalam karpel, ya. Nah, apa yang dikenal dengan karpel? Karpel itu sebenarnya adalah daun buah, tempat menempelnya biji-biji. Misalnya pada petai misalnya, ya, itu bijinya menempel pada karpelnya. Nah, akibat dia ada di dalam karpel ini, maka biji-biji itu tertutupi oleh karpel, ya, sehingga dikenal dengan angiosperm. Nah, berbeda dengan gymnosperm, ya, di mana bakal bijinya terbuka, ya, terbuka karena dia tidak ada di dalam karpel, tapi ada di luarnya, ya, sehingga dikenal dengan gymnosperm. Kemudian karakteristik lain daripada angiosperm adalah, ya, pembuahannya yang berlangsung secara 2 kali atau ganda, ya, dimana ketika serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian serbuk sari itu pecah, kemudian intinya membelah dua, satunya menuju inti daripada sel telur yang akan membentuk zigot, dan satunya lagi akan membuahi bagian lain yang dikenal dengan nucellus atau endosperm. Nah, akibat dari pembuahan ganda ini adalah ketika zigot berkembang, maka cadangan makanan juga akan berkembang. Maka kalian akan melihat biji itu besar-besar, ya, karena dia dibekali cadangan makanan. Nah, kemudian ciri lain yang dimiliki oleh angiosperm adalah bakal bijinya terdapat di dalam embrio sac atau kantong embrio. Namun dia tidak memiliki archegonium, ya. Archegonium ini adalah tempat di mana spora, ya, tempat spora terbentuk, namanya archegonium. Kemudian diperkirakan jumlahnya di dunia ini ada sekitar 250.000 sampai 280.000 jenis, baik itu monokotil dan dikotil. Nah, pada perkuliahan ini mungkin kita hanya akan memperkenalkan kepada Anda sekitar 30 famili saja. Jadi sangat kecil sekali. Nah, angiosperm, ya, kita kenal sebagai tumbuhan berbunga, ya. Bunga ini merupakan satu hal yang unik dan menjadikan bunga merupakan evolusi tertinggi pada tumbuh-tumbuhan. Kenapa tertinggi? Ya, karena dengan hadirnya bunga di mana tadinya daun berwarna hijau, lalu kehilangan pigmen hijaunya berubah menjadi pigmen berwarna merah pada kelopak dan mahkota, kemudian ranting-ranting pada ujungnya atau tangkainya berubah menjadi kepala putik dan serbuk sari. Nah, ini modifikasi menjadi
berbunga seperti ini membutuhkan waktu sekitar 200 juta tahun. Ya, karena kita tahu bahwa lumut dan paku sudah muncul pada zaman 120 juta tahun, sedangkan angiosperm baru muncul nanti sekitar 380 juta tahun yang lalu. Jadi begitu panjangnya proses evolusi mereka. Nah, kemudian bunga menjadi penting dalam pengelompokan. Kemarin kita berbicara tentang taksonomi yang terkait dengan klasifikasi, identifikasi, dan penamaan. Nah, kenapa bunga ini merupakan karakter penting? Ya, karena bunga merupakan karakter yang sifatnya stabil, ya. Walaupun terjadi perubahan pada lingkungan, ya, namun bunga dia tetap pada ukurannya, bahkan warnanya, bahkan kapan dia mekarnya itu tetap. Maka karakter ini yang sering digunakan di dalam klasifikasi. Baik, kita masuk kepada yang kita akan yang akan kita bahas, yaitu dari kelompok Magnoliidae yang terdiri dari Magnoliales, ya, yaitu Magnoliaceae, Annonaceae, Myristica, kemudian ada Piperaceae dan Thales, yaitu Guthiferae atau Clusiaceae. Pilihan kepada family ini, ya, family ini adalah family yang tergolong primitif. Kenapa dia dikatakan primitif? Karena family ini masih membawa ciri-ciri pada gimnos. Apa ciri-ciri gimnos? Ya, ciri-ciri daripada gimnos itu adalah, ya, memiliki pohon runjung, ya, seperti piramid. Ya, kalian melihat pohon pinus itu seperti itu, maka Magnoliales masih masuk dalam kelompok itu. Ya, kemudian lanjut pada perkembangan Piperaceae dan Guthiferae. Oke. Namun kita kembali dulu sebentar, ya, bahwa cakupan kita yang cakupan pembelajaran kita adalah dikotil dan monokotil, ya, dimana keduanya dibedakan secara ekstrim berdasarkan keping biji mereka, ya. Keping biji pada dikotil itu 2 belah, ya, begitu tumbuh dia mekar 2, dan pada monokotil dia hanya 1. Nah, tidak hanya implikasi daripada kotiledon ini ternyata tidak hanya pada jumlah kotiledon, ya, tetapi juga pada daun, ya, dimana pada dikotil itu tidak terdapat daun penumpu, kemudian tulang daunnya menjari atau menyirip atau bahkan menjala, ya, kemudian terdapatnya kambium, ya. Akibat dari keberadaan kambium ini, maka saluran pembuluhnya menjadi tersusun rapi, ya. Nah, sehingga dia berada pada posisi melingkar. Kemudian bagian bunganya terdiri dari lipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4, dan kelipatan 5. Nah, sedangkan serbuk sarinya bergaris 3, kemudian dengan perakaran yang tunggang. Nah, monokotil dipercaya adalah turunan yang lebih advance atau maju, ya, dibanding dikotil. Di mana monokotil ini memiliki daun yang hanya bertulang daun sejajar, kemudian tidak lagi memiliki kambium, karena keberadaan kambium ini akan membuat dia terbatas dalam jumlah pembuluh, sehingga pembuluh dia banyak dan tersebar di mana-mana. Yang akibatnya apa? Ya, akibatnya monokotil berkembang lebih cepat, lebih maju, ya. Bahkan monokotil ini pada umumnya adalah mereka yang diamanahkan oleh Allah itu sebagai sebagai pemberi makan, bahkan pembuat minyak seperti kelapa sawit. Nah, kemudian karena dia merupakan hasil evolusi, ya, monokotil ini hanya kelipatan 3 saja. Kalau kalian menemukan dia kelipatan 6, maka itu adalah 3 kali 2, ya. Kemudian serbuk sarinya berupa monokolpat dan akarnya serabut. Terkait dengan akar serabut, ya, sebenarnya pada monokot pun ada akar radik primaria atau akar tunggang itu. Namun ketika perkembangan selanjutnya akar tunggangnya berhenti tumbuh, lalu tumbuh bersama-sama akar serabut, sehingga yang kelihatan sama kita adalah akar yang serabut. Ini adalah
anggota daripada dikotil yang terdiri dari 5 anak kelas, yaitu Magnoliidae, Hamameliidae, Caryophyllae, Dilinidae, Rosidae, dan Asteridae. Kita membagi 5 ini berdasarkan perkembangan evolusi, di mana Magnoliidae yang memiliki karakteristik primitif masih mirip dengan gimnos, kemudian berkembang. Terakhir yang paling maju adalah yang bunganya berbentuk bintang atau Asteridae, di mana seluruh organ bunganya dikatakan menyatu atau simpetale. Lalu ini adalah ordo-ordo yang ada di dalam Magnoliopsida, ya. Kita mengenal ada sekitar 600 ordo yang terdapat pada Magnoliopsida, ya. Mari masuk kepada Magnoliaceae, ya. Magnoliaceae ini, ya, adalah kelompok tumbuhan yang terdiri dari pohon atau perdu, ya, dengan aroma yang wangi atau aromatik, ya. Kemudian dia memiliki posisi daripada organ kelaminnya berupa torus, ya. Torus itu mirip dengan strobilus. Kemudian dia memiliki buah berupa bumbung, ya. Kemudian batangnya berupa runjung mirip dengan pinus, ya. Nah, Magnoliaceae ini banyak digunakan dalam pengobatan, ya. Bahkan Michelia cempaka yang sering digunakan sebagai bunga-bunga khas di bunga-bunga aromaterapi, yang dikenal juga dengan bunga kantil, ya, bukan bunga kuntil, ya, bunga kantil, ya. Nah, kenapa dikatakan bunga kantil? Karena pohonnya mereka itu identik dengan tante kuntil, ya. Nah, bunga ini ternyata, ya, di dalam studi-studi yang dilakukan orang, ya, terkait dengan kandungan fitokimia yang dimiliki, ya, dia memiliki senyawa yang unik, yaitu lakton sesquiterpen yang merupakan sediaan bahan alam yang bisa digunakan untuk mengatasi kanker kulit, ya. Kemudian jenis lain dari famili ini adalah Taloma candolii, ya, cempaka gondok. Kemudian ada Magnolia grandifolia, ya. Magnolia grandifolia ini adalah cempaka yang bunganya cantik sekali, ya. Kalau di daerah-daerah subtropik itu dijadikan sebagai bunga hiasan, ya, yang mekar di musim semi kayak sakura itu, tapi dia besar-besar, ya, sehingga menjadi hiasan yang sangat menarik. Nah, ini adalah cempaka, ya. Tadi saya mengatakan bahwa cirinya memiliki organ kelamin dalam bentuk torus, ya. Ini dia torus. Kemudian ini adalah buahnya berupa buah folikel, ya. Kemudian bunganya dikatakan bunga primitif karena warnanya masih pucat, ya, hijau pucat atau putih, ya. Bunganya belum memperlihatkan perubahan yang ekstrim, ya. Kemudian ciri-ciri ini masih memperlihatkan bahwa dia adalah kelompok tumbuhan yang primitif. Nah, kemudian ini adalah khasiat daripada cempaka, ya, untuk pencahar, ya, untuk obat cacing, ya, untuk minyak wangi, ya. Kemudian untuk obat penyakit raja singa juga bisa, ya. Bijinya dapat digunakan untuk menyapih, buahnya dimakan, dan dari segi ekonomi dia bisa dijadikan sebagai parfum atau aromaterapi. Next, ini adalah Taloma candolii atau cempaka gondok yang kayunya sebagai bahan bangunan, kemudian juga untuk obat demam dan parfum. Lalu kita masuk kepada famili yang juga banyak digunakan di dalam pengobatan, yaitu Annonaceae, ya. Annonaceae ini banyak sekali digunakan di dalam pengobatan, ya, dalam misalnya Polyalthia longifolia, ya, Stenocarpus burahol. Adapun ciri-ciri daripada Annonaceae ini adalah pada umumnya mereka adalah pohon atau semak, ya. Kemudian dia memiliki bunga kelipatan 3, nah, ya.
Uniknya adalah tadi sudah saya katakan bahwa yang memiliki bunga kelipatan 3 itu kan pada umumnya adalah monokot ya. Tapi pada Annonaceae dia memiliki bunga kelipatan 3. Kemudian ya, posisi daripada bunganya itu hemisiklik ya. Kalau yang tadi itu asiklik ya, kalau sekarang adalah hemisiklik ya, merupakan bentuk perantara ya. Kemudian dia memiliki dasar bunga yang melebar dengan buah majemuk. Nah, di sini kita melihat ada beberapa contoh, yaitu Annona muricata, ya, Annona reticulata, Kenanga odorata, Polyalthia, dan Stenocarpus burahol atau kepel. Ya, untuk burahol orang sudah meneliti. Ya, ini ada namanya Nur Aini Habibah. Ya, dia melakukan penelitian tentang burahol, di mana dia dikatakan sebagai buah kepel ya, yang memiliki senyawa bioaktif berupa flavonoid ya, kemudian ada siklogenase ya, anti hipericumik ya, zat sitotoksik dan anti kanker ya. Kemudian dia juga mengandung fitoestrogen ya, dan senyawa-senyawa yang dihasilkannya berfungsi sebagai antioksidan ya. Jadi orang sudah meneliti ya tanaman ini, dikatakan juga sebagai kepel ya. Kalau Anda main-main ke Yogyakarta bisa Anda jumpai itu di Keraton Yogyakarta. Nah, kemudian yang contoh lainnya adalah Annona muricata. Ya, Annona muricata yang kalian kenal sebagai sirsak ya. Dewasa ini dijadikan sebagai bahan obat, di mana fungsinya bisa berfungsi sebagai fitoterapi ya. Istimewanya fitoterapi adalah dia dapat membunuh sel-sel kanker atau sel-sel tumor, namun tidak membunuh sel lainnya, tapi dia memilih sel yang dia bunuh. Nah, jadi daunnya dapat dijadikan sebagai obat untuk bengkak-bengkak ya. Nah, jadi ini dalam penelitian itu sudah terbukti dan sudah banyak testimoni yang mengatakan bahwa daun Annona muricata atau sirsak ini memang ampuh untuk yang gembung-gembung lah istilahnya ya. Ini dia ya. Sirsak ini dibawa oleh orang-orang Spanyol ya, dari Amerika Selatan, kemudian oleh Belanda dibawa dari Filipina ke Indonesia, dan di sini kita bisa menikmati sirsak atau dodol sirsak dan lain sebagainya. Nah, kemudian Kenanga odorata ya. Kenanga odorata ini kalian kenal dengan bunga yang sangat wangi yang warnanya itu kuning pucat ya. Kenanga odorata ya, di dalam pengobatan tradisional, Kenanga odorata yang berwarna kuning ini jika dijemur kemudian dijadikan teh, itu dapat digunakan untuk mengobati liver ya, atau sakit kuning ya. Nah, di sini ya, kegunaan lain dari Kenanga odorata adalah untuk mengatasi gangguan kecemasan, meredakan stres, menenangkan pikiran ya, kemudian untuk mengatasi hipertensi, infeksi jamur, sakit kepala ya, dengan kandungan di dalamnya ada minyak aseri ya, asam format, asetat, valerat, dan benzoat ya. Itu yang dimiliki oleh kenanga. Nah, ini ada Polyalthia longifolia, yang mana dia ya, Polyalthia longifolia ini yang pohon-pohon di pinggir jalan yang lurus-lurus itu ya, itu Polyalthia longifolia. Nah, kemudian ini ya yang saya ceritakan tadi, buah kepel atau Stenocarpus burahol ya, untuk menghilangkan bau mulut. Buah kepel digemari putri keraton karena dipercaya menyebabkan keringatnya beraroma wangi, bahkan air seninya pun tidak berbau tajam. Jadi bau keteknya wangi gara-gara makan buah kepel ya. Nah, jadi ini menariknya buah ini ya, bukan bau jengkol ya, tapi bau parfum. Kemudian kita masuk kepada Myristicaceae ya. Myristicaceae juga menarik untuk kita bahas karena gara-gara dia ya, Belanda itu menjajah Indonesia selama 350 tahun. Kenapa? Karena pala adalah tanaman yang cukup seksi diperdagangkan
ya. Dia beraroma wangi untuk bumbu masak, bahkan ya dalam pengobatan ya untuk campuran-campuran obat dan campuran kosmetik itu digunakan banyak sekali dalam industri farmasi. Nah, dia memiliki ciri-ciri yaitu pohon bergetah merah ya, sehingga kalau di hutan sering sebut dengan mandarahan ya. Kemudian ya juga batangnya berupa runjung ya. Kemudian dia membentuk filamen yang bersatu membentuk tugu ya. Selanjutnya adalah kulit daripada buah biji ya. Setelah buah itu ada biji. Nah, kulit bijinya itu tidak tertutupi utuh ya, yang dikenal dengan fuli ya. Nah, itu adalah ciri-ciri khas daripada Myristica. Nah, kita mengenal Myristica fragrans sebagai pala ya. Kemudian ada Myristica iners atau mandarahan. Kemudian ada Clapatium ya atau Horsfieldia glabra. Kemudian ada juga Cnema glauca ya. Nah, mari kita lihat pala ya. Ini yang kita katakan tadi. Oh ya, bagian dalam daripada buahnya ini bergurat-gurat, tidak seperti biji-biji lain yang putih saja ya, tetapi dia memiliki bentuk guratan-guratan di dalam biji yang juga merupakan ciri khas dia. Nah, ini adalah buah pala. Setelah ada buah, kemudian ada fuli yang menutupi biji ya. Kemudian khasiat daripada pala ya, dia bisa untuk nyeri haid, kemudian insomnia, mengatasi rasa mual, mak, kemudian sorak parau ya, bahkan rematik, bahkan setelah jatuh menimbulkan memar, itu diobatinya pakai pala karena dia hangatnya cukup untuk dijadikan parem ya, dan bisa meresap karena dia juga mengandung kamferol. Kemudian kita masuk kepada Piperaceae ya. Piperaceae adalah kelompok tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan primitif ya, yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, di mana bentuknya berupa herba yang membelit ya. Kemudian dia memiliki kelenjar pada daunnya sehingga kalau diremas itu wangi ya. Mungkin kalian kenal semua sirih ya. Kemudian ciri lainnya adalah dia bunganya itu tidak memiliki tangkai ya, sehingga disebut dengan panicle ya. Contoh-contohnya adalah sirih ya, Piper beetle ya, lada, Piper nigrum. Kemudian ada sirih liar, Piper auduncum ya. Kemudian ada sirih merah dan Peperomia pellucida atau susuruhan. Ini adalah Piper nigrum ya atau lada ya. Lada ini didatangkan dari India ya, masuk ke Indonesia ditanam, kemudian di India banyak digunakan sebagai campuran ramuan obat-obatan. Kenapa lada dijadikan campuran ramuan obat-obatan? Karena di India diketahui bahwa lada ini dapat meningkatkan ketersediaan obat di dalam ketersediaan senyawa yang bermanfaat di dalam sebuah obat ya. Jadi dia bersifat bioavailability ya. Jadi kalau kita memakai pengobatan terus memasukkan di situ lada, maka dia lebih aktif untuk tubuh ya. Jadi lebih cepat diserapnya. Kemudian di sini ada juga Peperomia pellucida ya. Itu adalah sirih yang kecil-kecil ya, lunak, itu digunakan sebagai pengencer darah. Nah, tadi saya mengatakan bunganya panicle, inilah dia ya, dia tidak kelihatan memiliki tangkai, nempel semua pada tangkai bunga ya. Kemudian ini adalah Piper beetle ya. Sirih ini luar biasa ya. Khasiatnya banyak sekali. Kekuatan daya bunuh kuman dari sirih itu lebih tinggi daripada kekuatan fenol ya. Anda tahu fenol yang aromanya menyengit itu ya, ternyata sirih lebih kuat daripada itu untuk daya bunuhnya ya. Saking bermanfaatnya sirih ini ya untuk kesehatan, kemudian untuk untuk kebersihan dan lain sebagainya, maka ya hampir semua suku bangsa di Indonesia menyepakati sirih ini sebagai simbol perempuan ya. Makanya
kalian lihat dulu di Pekanbaru ini ada tugu sirih, tugu tepak atau tugu sirih pinang, ya. Jadi sirih pinang itu adalah lambang, sirih itu perempuan, pinang itu laki-laki, ya. Jadi saking tingginya nilai daripada sirih itu di dalam sebuah budaya, maka dia diangkat, dijadikan sebagai simbol, ya, bagi perempuan. Nah, kemudian ada juga pelusida, ya, peperomia pelusida, ya. Peperomia pelusida ini hari ini bisa digunakan sebagai obat asam urat, ya. Cukup diambil kemudian siram air panas, diminum, bisa untuk obat asam urat. Nah, peperomia pelusida juga memiliki kemampuan untuk pengencer darah, ya. Bagi yang darahnya tinggi kolesterol, maka bisa itu juga diminum, ya. Ini adalah Peperomia ardifera, ya, dan Peperomia vividis pica yang banyak digunakan sebagai tanaman hias yang populer zaman hari ini, ya, dan berasal dari Amerika Selatan. Nah, ini adalah kompilasi, ya, kompilasi dari beberapa famili yang kita gunakan tadi dengan kandungan pada Magnoliaceae atau Mistletoe cempaka itu ada lactone sesquiterpen yang teridentifikasi memiliki partenolit, ya. Gunanya adalah untuk mengatasi kanser kulit, ya. Kemudian juga untuk aromaterapi. Sedangkan Myristica fragrans atau pala, ya, itu mengandung myristicin, campen, eugenol, elomycin, isogenol, ya, dan lain sebagainya. Yang gunanya adalah sebagai antibakteri, antivirus, ya. Di sini rotavirus, ya, anti cancer, obat insomnia, kemudian menekan asam lambung berlebihan, ya. Kemudian dia juga bersifat sitotoksik dan apoptotik, ya, untuk neuroblastoma pada manusia. Jadi pala ini juga berfungsi untuk kanker kepala, ya. Kemudian ada Piperaceae yang kalian cium aromanya wangi, itu namanya eugenol dan kafikol, di mana kemampuan dia membunuh bakteri, ya, 5 kali lebih kuat dibanding kemampuan fenol yang kalian gunakan dalam pembersih kamar mandi, ya. Oke, kita masuk pada satu famili lagi, yaitu famili Gutiferae atau Clusiaceae. Clusiaceae ini merupakan pohon atau semak yang bergetah kuning atau putih, ya. Jadi manggis itu kelompoknya adalah getah kuning atau putih, yaitu ciri khasnya. Kemudian dia memiliki kalik, ya, kaliknya itu datar, bagian bawahnya itu datar. Kemudian memiliki sisa daripada pistil pada ujungnya, ya, itu pistilnya persisten. Nah, contoh daripada kelompok ini adalah Garcinia mangostana atau manggis, yang hari ini dikenal menghasilkan senyawa kimia berupa santon, ya, di mana santon ini dipercaya memiliki kandungan kemampuan antioksidan yang cukup tinggi sehingga bagus untuk anti cancer. Kemudian ada Calophyllum inopilum, ya, bahkan inopilen, ya, inopilen yang dimilikinya ini mengandung anti HIV yang juga merupakan antioksidan tinggi. Kemudian ada Mesua vera, ya, atau kapur. Nah, kemudian juga ada asam kandis atau Garcinia xanthosimus. Nah, ini adalah Garcinia mangostana, tidak asing lagi buat kita, di mana dia menjadi sumber antioksidan, anti inflamasi, ya, anti cancer, bisa juga untuk penurun berat badan. Nah, dalam penemuan terbaru, ya, bahwa Garcinia hombroniana, ya, diketahui dapat membuat orang menjadi langsing, ya, orang menjadi langsing. Dia mengontrol gula di dalam darah, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menjaga sel kulit tetap sehat dan sehatkan jantung. Dalam hal ini dia mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin C, ya, vitamin B9, asam folat, tiamin, kemudian ada riboflavin, mangan, tembaga, dan magnesium. Nah, ini adalah Calophyllum inopilum atau nyamplung, ya. Ini adalah bunganya, ya. Keistimewaannya adalah biji nyamplung ini mengandung 70% minyak,
ya, yang bisa dijadikan sebagai biodiesel, yang dikenal juga dengan minyak tamanum, ya, yang bisa digunakan untuk mengobati jerawat, obat luka bakar, melembabkan kulit dan menghilangkan bekas-bekas stretch marks, ya. Kemudian dia mengandung asam linoleat, stearat, palmitat, ya. Kemudian di sini ada Mesua vera atau dewandaru, ya, dewandaru. Nah, ini ya gunanya adalah untuk luka, bisul, kudis, diare, ya, ekspektoran, ya, penyakit jiwa, bahkan eksim, rematik, ya, untuk gondok, analgesik, antiseptik, pencahar, pembersih darah, ya, untuk kontrol cacing sebagai tonik. Di Thailand, ya, tumbuhan ini dimanfaatkan untuk mengobati demam, asma, ekspektoran, kardiotonik, diuretik, dan agen antipiretik, sedangkan daunnya sering digunakan untuk sengatan ular atau kalajengking. Dengan kandungan senyawanya ada saponin, polifenol, alkaloid, dan terpenoid. Ya, kita garis bawahi masing-masing ini adalah induk, ya, induk. Ya, untuk alkaloid aja ada sekitar 21.000 turunannya, ya. Untuk flavonoid itu ada sekitar 5.000 turunan senyawanya, ya. Ini adalah Garcinia xanthosimus atau asam kandis, ya. Di sini terdapat kanton, ya, sebagai antibakteri dan anti malaria. Kemudian ekstrak kulitnya merangsang pertumbuhan neuron atau jaringan saraf, ya, juga memiliki aktivitas antiinflamasi, ya. Kemudian sebagai bumbu masakan, ya, antioksidan yang baik khususnya bagi perokok, ya. Jadi disarankan untuk meminum seduhan dari asam kandis, karena itu jika masakan tambahan asam kandis itu sangat bermanfaat untuk kesehatan paru-paru, ya. Oke, itu cerita kita tentang Clusiaceae atau Garcinia, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang kita kenal di sekitar kita itu menghasilkan metabolit sekunder yang sebenarnya dia tidak menghasilkan untuk manusia, tapi di metabolit sekunder itu sengaja dihasilkan untuk melawan serangga, ya, untuk menahan radiasi yang terlalu kuat dan sebagainya, ya, yang digunakan untuk melindungi tanaman. Namun bagi kita bisa digunakan juga, ya, dapat dimanfaatkan juga untuk mengatasi penyakit kita, ya. Jadi itulah keistimewaan daripada tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan ini, ya. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan pertama kita mengenai famili Magnoliaceae, Annonaceae, Piperaceae, dan Cutiferae. Silakan bertanya bagi yang ingin bertanya melalui WA.